anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya dulu disiapkan ya. Kemudian kita baca doa bersama. Ada yang bisa siapkan? Inna Bapak. Oke, silakan Dina, silakan siapkan teman-temannya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, dengarkan namanya ya. Ya Pak. Inna, Hadir Pak. Erda, Hadir Pak. Buka, Hadir Pak. Ija. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk, langkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silakan berdiri semua. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ya Pak. Duduk kembali. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram patah. Kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menggambarkan data diri dalam bentuk diagram patah. Kemudian yang ketiga, pada pengamatan pada PowerPoint yang disajikan, peserta didik mampu mengamati cara membaca dalam bentuk diagram patah. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Iya Pak. Ya anak-anakku sekalian, sekarang kita akan melihat video tentang makanan khas yang ada di Sulawesi Selatan. Bisa dikasih besar layarnya Pak. Mari Cikal. Becek namaku. Hari ini saya mau kasih tahu tentang makanan khas Makassar yang paling banyak dibuat. Sebelumnya, mau kasih kenal dulu kota dalam buku, yaitu Makassar. Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya berada di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah baratnya. Banyak etnis yang tinggal di Makassar, mulai dari suku Makassar dan suku Bugis. Kemudian beberapa ada juga yang dari Toraja, Manda, Buton, Tionghoa, Jawa, sebagainya. Jadi tidak salah lagi bahwa makanan khas Makassar memiliki berbagai macam rasa dan olahan. Makanan khas Makassar yang cukup terkenal adalah coto Makassar dan es pisang hijau. Namun selain dua makanan khas Makassar tadi, masih banyak lagi makanan khas yang bisa kamu cicipi ketika berada di sini. Dari rasa yang pedas hingga gurih dan manis, semuanya ada. Berikut makanan khas Makassar yang enak dan penghasil makan kita. Yang pertama, coto Makassar. Coto Makassar adalah makanan khas Makassar yang sudah terkenal bahkan di luar Makassar. Coto Makassar dihidangkan dengan ketupat dan gurasa. Gurasa
saja. Suku Makassar. Apa suku apa? Manda, Toraja, suku Bugis, Jawa, Jawa. Kalau makanan khasnya apa tadi? Ada jalan kote, paling butuh, ada pisang hijau, pisang epe, pisang pepe, jalan kote, coto, ya, mempan tuh bahasa. Semuanya sudah pernah mencicipi makanan tadi? Udah pernah Pak? Apa? Jalan kote, coto, ada bahasa. Bagaimana rasanya? Enak. Kalau jalan kote pedis, ya pedis karena Oke, kita beralih ke pembelajaran kita yaitu tentang statistika. Nah, jadi statistika itu apa? Saya Pak. Apa? Statistika adalah kesimpulan fakta berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu kejadian. Oke. Ada lagi data di sini data yang diperoleh dari hasil pengamatan disusun dan disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan pada sebuah daftar atau tabel yang dinamakan statistika. Nah, sebelum lanjut, sini Bapak akan bertanya, apakah kalian punya yang namanya makanan tradisional? Punya Pak, onde-onde Pak. Ya, yang lain? jalan kote Pak. Saya Pak, dange dari Pangkep, soto Pak. Dari mana? Cukup Pak dari Makassar. Oke, jadi itu ya. Ya Pak. Kemudian dapatkah kalian menuliskan tentang makanan kesukaan kalian dalam bentuk tabel statistika? Insya Allah bisa Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya Pak. Kemudian apa itu data? Lengkap Pak. Ayo buka Pak, coba baca. Data adalah informasi yang berupa fakta yang diperoleh dari suatu penelitian atau percobaan baik berbentuk data, angka maupun lambang. Pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut. Coba aja baca. Satu, pengumpulan data secara langsung, yaitu teknik wawancara melakukan tanya jawab kepada narasumber seperti guru atau teman. Yang kedua, percobaan atau pengukuran, menghitung tinggi badan atau berat badan sejumlah siswa, mengukur sebuah gedung dan atau pohon. Yang ketiga, sumber tertentu, data dapat diperoleh dari koran, majalah, dan internet. Yang kedua, pengumpulan data yaitu pengumpulan data secara tidak langsung. Pengumpulan data secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pengisian kuesioner atau anket oleh sejumlah orang. Oke. Makan data. Baik, penyajian data. Setelah mengumpulkan data selesai, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah salah satu tahapan dalam penyusunan laporan hasil penelitian. Ada 3 jenis bentuk penyajian data, yaitu Nah, ini ya contohnya. Yang pertama ada daftar, yaitu penyajian dalam bentuk daftar adalah dengan mengurutkan data kemudian dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya. Ini contohnya. Dipahami? apa? Oke, yang kedua itu tabel. Tadi dalam bentuk data, sekarang tabel, mana merupakan data yang disusun dalam bentuk kolom dan baris seperti yang ada di gambar ini. Kemudian yang ketiga adalah diagram. Diagram adalah sebuah grafik berupa suatu gambaran yang berguna untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang disajikan penulis. Terdapat beberapa macam diagram, diantaranya apa? Yang pertama, Diagram batang. apa itu diagram batang? Untuk menggambarkan perkembangan nilai. Oke, untuk menggambarkan perkembangan nilai. Nah, ini gambarnya bisa dilihat. Nah, kemudian diagram Garis. apa itu diagram garis? Grafik berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah. Nah, ini contohnya, Ya Pak. contoh gambarnya.
Kemudian selanjutnya diagram. Lambang. Itu diagram lambang. Menggunakan lambang-lambang. Menggunakan lambang-lambang. Apalagi? Data yang digunakan untuk data yang bernilai besar. Oke. Kalau untuk apa? Sama nih Pak. Oke, sama ya. Ini contohnya. Gambar apa itu, Pak? Apel. Oh, kenapa? Nah, kemudian diagram. Lingkaran. Apa itu diagram lingkaran? Diagram yang berbentuk lingkaran Pak. Contohnya ini. Ya Pak. Nah, jadi itu tadi materi tentang statistika. Selanjutnya anak-anakku akan bahas tentang statistika diagram batang. Silakan diperhatikan dengan baik ya videonya. Ya Pak. Statistika, penyajian data dalam diagram batang. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum memulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, mana yang lebih mudah dipahami untuk melihat perbandingan data? Gambar A atau gambar B? Menurut kakak, lebih mudah gambar B bukan? Tahukah kalian, itu adalah bentuk diagram batang. Apa sih yang dimaksud dengan diagram batang? Bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Yuk kita simak video penjelasannya. Adik-adik, diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk. Amatilah gambar dan bacaan berikut ini. Lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. Merupakan sumbu berisi banyaknya siswa. Frekuensi paling tinggi adalah 11. Ada 11 orang. 6 orang. Ini untuk diagram batang ini, data pada tabel dapat juga disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Diagram ini merupakan bentuk lain dari diagram batang dari data pada tabel. Cara membacanya sama seperti cara membaca pada tabel. Tentu kalian sudah bisa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengerjakan lembar tugasnya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kemudian selanjutnya Bapak akan bagi berkelompok ya. Iya, Pak. Kelompok 1 Ija dengan Herda ya. Iya Pak. Kelompok 2 Maina. Kelompok 3 Nurul Kamaria ya. Iya Pak. Oke. Bapak akan bagikan dari KPD-nya. Nah, adapun tujuan dari pengerjaan ini, yang pertama melalui kegiatan ini kalian mampu mengubah data ke dalam bentuk diagram batang untuk menyelesaikan masalah
dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan presentasi, kalian mampu menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, kemudian ada pun petunjuknya. Yang pertama, isilah identitas di dalam lembar kegiatan individu berupa nama lengkap dan nomor urut. Kemudian yang kedua, lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk dan langkah-langkah yang ada di dalam lembar kegiatan. Yang ketiga, apabila menemui kesulitan, tanyakan kepada guru kalian, ya. Nah, kemudian selamat mengerjakan. Ya. Nah, silakan satu orang membaca bacaan yang ada di bawah. Akan dibacakan. Perhatikan bacaan di bawah ini. Kuliner tradisional Indonesia adalah ragam jenis masakan yang berasal dari berbagai daerah di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Resep dan serta proses pembuatan kuliner tradisional menjadi pengetahuan yang bersifat turun-temurun antar generasi. Beberapa contoh dari makanan khas Indonesia antara lain soto, lepon, rendang, bakso, sate, rawon, ketupat, lontong, dan sebagainya. Di daerah Kediri juga memiliki makanan khas daerah antara lain tahu, pecel tumpang, sate, tahu takwa, getuk pisang, dan sate emprit. Apakah kalian tahu makanan tradisional favorit teman-teman kalian? Coba tuliskan dan buatlah sebuah tabel. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah selesai, silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil dari tugas kelompoknya. Ada yang mau pertama? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Adija Arfa dari kelompok 1. Sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok saya, yaitu yang pertama, setiap orang pasti memiliki makanan. Setelah bertanya, tuliskan makanan kesukaan kalian dalam kolom berikut. Yang pertama, yang menyukai jalan kote yaitu Ina dan Suci, pisang hijau Ilmi, Coto, Hebla Ija, dan Muta. Selanjutnya diagram batang, diagram tabel seperti ini. Oke, ya. Selanjutnya diagram batang seperti ini. Ya, itu diagram batang. Kenapa kecil sekali? Jadi kesimpulannya yaitu siswa yang menyukai jalan kote sebanyak 2 orang, dan pisang hijau 1 orang, dan coto terbanyak yaitu 3 orang siswa yang menyukai coto. Oke. Baik, itulah tadi kesimpulan dari kerja kelompok saya. Oke, itu tadi ya. Silakan tepuk tangan untuk namanya. Nah, selanjutnya dari kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 2 akan membacakan jawaban kelompok saya. Setiap orang pasti memiliki makanan
kesukaan khas Indonesia. Sekarang coba secara berkelompok kalian bertanya pada teman satu kelas kalian, apa makanan kesukaan mereka. Setelah bertanya, tuliskan makanan kesukaan kalian dalam kolom berikut. Jadi ada 6 siswa yang dari ke-6 siswa tersebut memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Yang pertama ada yang suka pisang hijau, yang kedua ada yang suka coto, yang ketiga ada yang suka jalan kote. Kemudian tugas kedua, setelah kalian menuliskan makanan tradisional kesukaan teman kalian, ubahlah di atas menjadi sebuah tabel. Jadi ini tabelnya. Yang pertama yang menyukai pisang hijau sebanyak 2 siswa, kemudian yang menyukai coto ada 1 siswa, yang menyukai jalan kote ada 3 siswa. Sabar ya. Oke, selanjutnya dari tabel tersebut kemudian diubah menjadi sebuah diagram batang. Bulannya ada 6 siswa yang memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Ada 2 siswa yang menyukai pisang hijau, 1 siswa yang menyukai coto, 3 siswa yang menyukai jalan kote. Terima kasih. Oke, saya tentang temannya. Selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 3. Kelompok yang lain cerdas. Baik, bismillah. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 atas nama Nurul Komarija. Adapun dari hasil tanya jawab yang saya tanyakan kepada teman-teman, ada 6 orang, yang dimana 2 orang suka jalan kote, 3 orang suka pisang hijau, 1 orang suka coto. Adapun diagram tabelnya seperti ini, kemudian diagram batangnya dia seperti ini. Terus kesimpulannya bahwasanya yang suka jalan kote ada 2 orang, yang suka pisang hijau ada 3 orang, dan coto 1 orang. Dari makanan yang paling banyak yang disukai adalah pisang hijau. Terima kasih. Oke, silakan beri tepuk tangan teman-temannya. Oke, jadi itulah tadi presentasi dari kerja kelompok kalian. Selanjutnya Bapak akan bertanya kepada kalian, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi kita tadi sudah belajar mengenai diagram batang. Pak. Yang lain? Jadi hari ini kita telah mempelajari makanan-makanan khas yang ada di Makassar dan membuatnya dalam bentuk tabel, diagram batang, dan menyimpulkannya. Oke, jadi itu tadi ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin doa? Buka Pak. Oke, silakan buka kunci doanya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak kita